persaudaraan di atas segalanya. Iya, Ya kan? bisnis nomor 2 ya. Bisnis nomor Artinya 2. hubungan keluarga, persahabatan yang Betul. sangat penting. Kalau kita ngejar uang mau sampai kapan nggak ada habisnya. Betul, nggak ada habis. Dan kebiasaan ini sekarang karena udah berumur, udah saatnya tidak ambisi untuk mencari materi lagi, udah saatnya untuk berbagi kepada masyarakat. Makanya kegiatannya sehari-hari lebih banyak di pedesaan untuk membantu masyarakat-masyarakat yang betul-betul membutuhkan. Kira-kira apa yang bisa dikolaborasikan antara Krisna dan BMS Glue? Hari pertama dijamu makan malam di rumahnya Gilang. Hari kedua juga dijamu makan malam sama Gilang. Pokoknya selama 3 hari dijamu terus sama Gilang. Ini karena tamu istimewa ya. Panutan lah. Aji, ini sama-sama kita mulainya dari tukang cuci. Kalau Aji cuci mobil, kalau saya cuci motor. Tahun berapa itu mulainya cuci motor? Saya 2008. 2008. Tapi umur masih muda, umur 32 tahun udah suksesnya udah jadi miliarder kan. Kalau Ji kan prosesnya panjang sekali. Ini prosesnya sangat panjang. Gimana kok ceritanya jadi tukang cuci mobil tuh gimana? Karena orang tuanya Ji nggak mampu. Ini jujur kan? Orang tuanya Ji nggak mampu. Ji dari kampung, dari Bali Utara. Akhirnya Ji berhenti sekolah. Sekolahnya SD, Cuman SMP? S2. S2, SMP berarti ya? SD SMP. Iya. Sampai sekarang sih? Kan nggak mungkin melanjutkan sekolah lagi, udah keburu punya usaha. Mungkin kalau lanjut sekolah mungkin nggak jadi pengusaha. Mungkin jadi dosen kali. Iya. Setelah dari desa memutuskan ke merantau tanpa seizin orang tua. Akhirnya kita merantau ke Denpasar. Nah, begitu sampai Denpasar nggak bawa uang saku kan, hanya pakaian secukupnya. Nah, kalau gimana caranya dia harus bisa makan hari ini gitu. Dia menelusuri sungai. Menelusuri sungai daerah Sandur, tau nggak? Daerah Sandur menelusuri sungai kurang lebih perjalanan 5 kilo. menyusuri sungai. 5 kilo, akhirnya sampai di hotel, minta izin kepada security. Pak security, izinkan saya tinggal di sini sebelum mendapatkan pekerjaan. Atas izin security, akhirnya diizinkan tinggal di pos security selama 2 tahun. Tidur di pos security selama 2 tahun dengan beralaskan bantal Batak. Hotel apa tuh, Ji? Hotel Rani. Hotel Rani? Iya. Mungkin beratnya lebih berat Ji daripada Gilang. Pasti. Iya. Mantap. Nah, terus Gilang kenapa ceritanya kok bisa jadi ini cuci motor? Dulu tuh aku tuh senangnya baca buku, Ci. Iya. Jadi Tapi beneran nggak itu bener sejarahnya? lah, masih ada semua. Iya. Soalnya kan sekian derajat berubah sekali, sekarang jadi miliuner dan mobilnya nggak bisa dihitung. Berproses sih. Jadi Iya. sejak kecil tuh didikan orang tua aku kan, mamaku tuh keras sih, semi militer malah. Jadi tiap pagi tuh kita emang udah dibiasakan untuk ya kamu sekolah, pulang sekolah kamu gimana caranya kamu bisa menghasilkan sesuatu, apa kamu kerja bantuin orang atau nyuci mobilnya orang. Lah kebetulan mamaku dulu pakai bank tahun 98 dilikuidasi banknya. Untuk karena Krismon, akhirnya mamaku membuka rental mobil. Oh, sempat punya rental. Nah, rental mobil, supir yang jalan, kalau pulang tuh saya yang bagian nyuci. Oh, sejak kecil, saya SD SMP itu cari duitnya di situ lumayan. Oh, bantu ibu. Bantuin supirnya sebenarnya. Jadi semua supirnya kan aku dibayar. Iya. Ketika aku kuliah, aku banyak baca buku juga. Aku melihat sebuah peluang sebenarnya. Jadi aku kuliah di Malang. Di Malang tuh lagi booming yang namanya cuci salju, snow wash. Jadi pakai busa salju. Yang di mana itu baru-baru kan? Baru 2008 itu baru. Dimana yang aku tinggalnya kan masih di Probolinggo dulu. Kuliah aku di Malang tapi asli Probolinggo. Dimana ini baru sesuatu yang baru. Kalau aku aplikasikan di kotaku Probolinggo itu pasti rame. Beneran aku aplikasikan dan rame. Rame itu nggak cukup satu, aku franchise kan. Oh, itu pertama jadi tukang cuci bukan di daerah Malang ya? Di Probolinggo, di tempatku sendiri. Jadi aku mau bikin usaha cuci motor, terus kemudian berkembang menjadi cuci mobil dan aku franchise kan. Nah, setelah itu aku bertemu istriku, yaitu mulai berjualan. Istriku tuh kuliah di UNER. Dia tuh pengennya jadi pakai bank BI gitu. Tapi kan aku memberanikan bahwa kamu nggak usah kuliah, kamu tak biayai hidupnya sama aku. Nah, itu berat banget. Ketika itu aku masih cuma mengandalkan cucian motor aja. Akhirnya istriku di rumah tak suruh usaha apa aja, pokoknya halal. Istriku sebelum menikah sama aku dia usahanya ada
jual baju, jual jaket, jualnya online. Ya, nah kemudian setelah nikah dia baru jualan kosmetik. Oh, nikahnya tahun berapa? 2013. Akunya kerja sih. Jadi setelah aku istri jualan online kosmetik, aku suami kerja apa? Kerja bank. Oh, di bank apa? Bank Danamon. Oh, jadi aku di Danamon dari tahun 2013 sampai 2015. Jadi aku memutuskan bahwa ini nggak cukup ini kalau aku cuma menggantungkan hidupku dari cucian motor aja. Aku juga pernah membuat keset juga. Banyak, pokoknya kita tuh nggak pernah nganggur. Apa yang bisa kita lakukan, apa bisa kita kerjakan menghasilkan duit, kita sikat. Nah, aku memutuskan bekerja 2013 sampai 2015. Istriku udah online nih, tapi tetap kita bantu. Jadi aku pulang kerja, aku bantuin sampai akhirnya 2015 semakin besar, istriku juga nggak bisa menghandle sendiri. Aku memutuskan untuk resign. Itu sesuatu yang berat juga, karena ketika aku bekerja pakaian rapi, gaji oke, gitu kan, aku memutuskan resign untuk membantu dalam membesarkan bisnisku. Jadi MS Group berdirinya tahun 2016 sih. 2015 aku resign, kita udah punya banyak seller karena kan kita jualnya online tapi belum ada brandnya tuh. Gitu. Kemudian 2016 kita menggandeng salah satu partner saya di Bali itu. Jadi kita yang memproduksi, kita yang menjual untuk sediaan skincare, body care, si partner kuning yang kosmetik. Oh, 2015. 2016. Kemudian alhamdulillah MS Group diterima dengan baik. Kita nggak berhenti untuk berinovasi, kita melanjutkan membuat klinik. Di tahun 2017 klinik pertama kita ada di Kota Malang sama di Bali. Lanjut lagi membuat pabrik. Jadi pabrik pertamanya MS Group tahun 2018 ada di Malang. Sekarang pabriknya udah ada 3 di Malang, Surabaya sama Cikarang. Itu pabrik memproduksi untuk isinya aja. Sekarang udah sama kemasannya, semuanya udah kita ambil. 5 tahun ya? Sekarang 5 tahun ya. Umur 32 tahun. Gimana perasaannya? Gimana rasanya? Yang tadinya hanya orang biasa-biasa sekarang udah jadi miliuner, wah, udah luar biasa. Kayak mimpi sih yang pasti. Yang pasti ini nggak disangka-sangka bahwa ini kayaknya terlalu berlebihan, ya kan? Tapi seneng, ya bangga bisa mencapai di posisi ini. Yang pasti aku akan terus belajar sih, karena kita sebagai manusia emang nggak bisa berpuas diri, kita harus terus belajar, ya kan? Ya itu yang aku lakuin sekarang. Kalau saya lihat kan 2015 MS Group mulai naik, mulai berkembang lah, mulai kerja sama partner Bali. Nah, kita ngelihat pandemi ini kan di 2020. Berarti naiknya sebelum pandemi apa setelah pandemi? Sebenarnya MS Group sendiri sudah kita mulai branding. Kita udah mulai brandingnya tuh udah mulai dari kita pertama kali launching udah kita branding. Tapi kan emang orang masih belum tahu seperti apa MS Group ini, brand ini apa sih, orang belum tahu. Tapi kita makin kenceng brandingnya ketika tahun 2018 kita mulai pakai Luna Maya, kita pakai Ola Ramlan, kita pakai Jessica Iskandar. Ya orang udah mulai tahu, tapi emang nggak seperti sekarang yang brand awareness-nya emang benar-benar MS Group di mana-mana. Ketika pandemi, di saat banyak orang-orang yang dirumahkan, MS Group itu kenapa kok bisa kenceng penjualannya, bisa meningkat? Karena emang basic kita dari 2013 itu online. Gitu loh. Jadi emang kita udah kuat mengakarnya di online. Kita emang ada dua, ada online, ada offline. Offline-nya sendiri kita punya klinik kita ada 13 cabang, yang dimana klinik kita tempat ada franchise. Kemudian untuk seller kita, distributor dan agen, kita juga membolehkan fasilitas mereka membuka toko. Jadi hampir di semua kota di Indonesia ada tokonya MS Group. Jadi online-nya dapat, offline-nya juga dapat. Dan itu udah mengakar sebelum pandemi. Ketika paling tinggi online ya? Paling tinggi tetap online. Ketika pandemi semua kena berdampak, kita tetap naik. Kenapa? Karena kita online. Ya, kalau Sobat Aji melihat Ji umurnya sekarang 50 tahun, dia umur 32 tahun, malah dia yang minder sama dia sekarang. Iya. Saya yang minder sama belajar banyak gitu. Ya Ji harap jangan buka oleh-oleh aja. Enggak, kalau mau buka oleh kita pasti sowan. Kalau nggak boleh kita nggak mau. Kita punya etika, ya kan? Nggak semuanya perlu tentang uang. Terus mau launching minyak aja izin dulu sama Dewadi. Saya mau buat ini nih, mau buat minyak, mau launching minyak, boleh nggak? Gitu. Terus nanti sampai ini ke Gilang ya, makanya kemarin kita datang kan nyampein dulu kan. Oh ini nggak skincare, oke lah. Persaudaraan di atas segalanya. Bisnis nomor 2 ya. Artinya hubungan keluarga, persahabatan yang sangat penting. Kalau kita ngejar uang mau sampai kapan nggak ada habisnya. Dapat capeknya doang. Sukses itu gimana menurut ketika Aji ngomong? Artinya gini, nggak jauh beda dengan apa yang Gilang sampaikan tadi. Tahun berapa tuh? Pegang uang 1M kan gitu. Pegang uang 1M. 2007 Krishna buka. Begitu punya Krishna 2007, omset kita udah di angka 2M, 3M.
Nah, begitu ada peluang kita ekspansi lagi, buka lagi 2008 buka Krishna yang kedua. 2007 Krishna pertama. 2007 Krishna pertama. 2008 Krishna kedua. 2008 Krishna 2. Nah, begitu kita buka Krishna 2 nggak berpikir kan, begitu buka langsung ramai banget. Bahkan parkir aja penuh. Parkir penuh. Dan Krishna 1 2 itu kan bukan daerah pariwisata. Itu daerah kota Denpasar kan, bukan daerah pariwisata. Krishna 1 2 bukan daerah pariwisata aja ramai. Punya ide akhirnya membuka toko oleh-oleh itu kenapa sih? Semua nggak ada di pikiran. Bener. Semua nggak pernah ada di pikiran aja akan buat oleh-oleh. Nah, karena basicnya aja kan jadi tukang cuci mobil, setelah itu berhenti kerja di konveksi, setelah kerja di konveksi dia nikah muda, sama istrinya aja juga tamatan S2, gila, SD SMP. Dan istrinya aja tukang jahit, tukang potong, dia juga tukang jahit, tukang potong, tukang sablon. Otomatis skill kita kan sama, penampilan kita sama. Akhirnya kita nikah muda, disitulah kita buka konveksi, namanya Cok Konveksi. Nah, begitu kita buka konveksi di tahun 2000 itu perkembangannya bagus. Dan bahkan konveksi di Bali dulunya hanya satu-satu punya bosnya Ji. Nah, begitu di 2001 konveksi yang paling terkenal di Bali ada 2, Cok Konveksi dan Siddhartha. Bahkan kalah bosnya Ji. Ya, artinya dikalahkan sama muridnya kan. Tetapi bosnya Ji dia adalah guru saya. Dia adalah mentornya Ji, jiwa sosialnya tinggi dan spiritualnya tinggi. Akhirnya sampai sekarang pun bosnya Ji dapat saham dari perusahaannya Ji. Dari perusahaan Krishna. Sewujud ucapan terima kasih kepada guru, kepada bos lah. Karena tanpa beliau nggak mungkin saya bisa kenal dengan Gilang kan gitu. Nah, akhirnya begitu buka Cok Konveksi 2001 perkembangannya bagus, 2006 akhir saya ingin ekspansi gitu. Usaha apa saya buat gitu. Nah, saya bagi tugas sama istri selama 2 bulan keliling oleh-oleh yang ada di Bali. Ternyata dimanapun oleh-oleh penjualan paling laku itu baju kaos. Dimanapun oleh-oleh pasti elok Bali gitu. Penjualan paling tinggi baju kaos. Loh, disitulah sama istri, Bu, kenapa nggak kita aja buat oleh-oleh? Akhirnya kita putuskanlah 2007 buka Krishna oleh-oleh yang pertama. Kalau 2008 cara pemasarannya gimana sih? Satu-satunya perusahaan yang tidak punya marketing sampai sekarang sampai sekarang nggak ada. Krishna itu nggak punya marketing dari 2007 sampai sekarang. Jadi dari cukup ownernya ya. Cukup dari mulut ke mulut, dari mulut ke mulut. Iya. Brandingnya aja. Iya, brandingnya Krishna itu sangat besar. Nah, 2000 yang paling kenceng itu omset kita di 2009. Begitu Krishna 3, karena 2009 kan udah daerah pariwisata. Dengan yang Krishna Sunset Road. Oh, Sunset Road ya. Itu 2009 itu. 2009. 2010 kita buka yang karena Krishna 1, 2 dan 3 buka jam 8 sampai jam 10. Di atas jam 10 pengunjung customer masih ramai. Dan bahkan tokonya aja sering tutup sampai jam 12 dan pegawai di bagian di kasir sering pingsan karena kecapean. Nah, di situ Haji punya ide lagi gimana caranya buka oleh-oleh biar jadi pionir di seluruh Indonesia 24 jam. Dibukalah Krishna oleh-oleh yang 24 jam dekat bandara. Yang berseberangan ada restorannya, Ji. Oh. Ya, itu 2010 kita 24 jam. 2010 ya, 24 jam ya. Itu ramai banget. Krishna yang paling ramai adalah sebelum pandemi ini adalah yang Krishna yang dekat bandara yang 24 jam. 24 jam, setelah itu kita setiap tahun buka outlet, kurang lebih kita buka outlet setiap tahun itu 2. Umur Krishna sekarang 15 tahun. Kita punya outlet 32 outlet. Sekarang 32 outlet. Selain oleh-oleh ya. Nah, kalau oleh-oleh sendiri ada 8 outlet. Dan Ji juga terima kasih sama teman-teman artis yang kita kenal semuanya itu sampai 90% kita nggak pernah endorse. Betul-betul dibantu. Nah, seperti sekarang aja ini kita mau launching tanggal 31. Teman-teman artis itu artinya luar biasa ya mensupport Ji untuk membantu, untuk mempromosikan, membantu membuat ucapan. Ini tanggal 31 nih kayak Sari ini, Rapi semua. Hari ini kita kirim beberapa foto ke teman-teman artis, termasuk Gilang juga. Ini kan artisnya Malang ini. Iya. Artinya Ji sangat terima kasih sama teman-teman Malang, Gilang dan teman-teman artis semuanya dan termasuk paguyuban seniman Bali. Kita sekarang rangkul semua. Rangkul. Paguyuban seniman Bali kita jadikan satu. Tanggal 31 ini acaranya khusus launching adalah Paguyuban Seniman Se-Bali. Artinya kita ingin menyatukan Indonesia. Menggairahkan lagi. Iya. Dan yang bikin sedih kan Gilang setiap kali nggak pernah ke tempatnya, nggak pernah mampir ke tempatnya. Oh, iya. Bukan nggak pernah mampir ke tempatnya, Ji. Sering mampir ke tempatnya Ji, tapi nggak bilang. Iya. Kenapa sih nggak pernah nelpon Ji? Ya sungkan aja sih. Saya tuh nggak mau ngerepotin. Saya tuh sukanya wis lah, nggak usah ngerepot, takut sibuk. Itu sih. Gitu. Makanya saya tuh. Tapi nanti kalau ke Bali udah disampaikan gini kita pasti akan. Tanggal berapa ke Bali? Tanggal 10 November ini. Nanti tak main ke rumahnya Ci ya. Ya, tapi rumahnya Ci kecil nggak apa-apa kan? Pak. Ya. Tapi nggak ada mobil nggak apa-apa ya. Kalau nggak kita disiapin mobil. Apa tuh Mercy? Ada apa? Udah. Kalau mobilnya udah nggak bisa dihitung lah. Kalau dulu Ji masih suka mobil, sekarang udah nggak terlalu.
Iya, kan sekarang zamannya Gilang lah. Zaman sekarang udah umur 50 tahun, apalagi tinggal menikmati hidup, menikmati keluarga, sama bagaimana bisa berbagi dengan masyarakat, terutama karena Ji dari Bali untuk mengurangi kemiskinan di Bali. Di Bali ya. Itu harapan Aji ya berarti ya. Jadi udah yang penting bermanfaat buat Aji, keluarga, sama khususnya warga Bali, ya kan. Sisanya menikmati hidup ya. Iya. Ya kalau saya emang di posisi sekarang pun juga kalau bilang menikmati hidup ya hampir tiap hari, waduh luar biasa sih. Nggak ada waktu untuk diem. Hari Minggu pun, hari libur pun kita nggak ada hari libur, semua kalender hitam sih kalau. Tapi aku pasti mensyukuri itu. Emang orang lihatnya enak ya bisa beli ini itu bisa, tapi kalau di dalam hati yang terdalam luar biasa. Pasti Aji pernah merasakan di Gilang kan sekarang umur masih muda. Sekarang aja udah kalendernya udah hitam ya. Kalau Ji sekarang usia udah 50. Bukan hitam lagi kalendernya. Waduh, udah setiap hari itu udah padat. Kayak kadang-kadang ada tamu yang mau ketemu Ji itu kita sisipin nih di sela-sela ada waktu. Contoh seperti ini nih. Teman kita lagi podcast, kita podcast juga di sini. Iya, daripada boring kan? Daripada boring ini podcast dadakan. Kira-kira apa yang bisa dikolaborasikan antara Krisna dan Music Group? Nah, karena kan partner yang di Bali teman baik Ji, Gilang itu teman baik. Artinya satu frekuensi nih. Kira-kira apa yang bisa dikolaborasikan? Bisa banget sih. Nanti kita pikirkan ya. Ya, biar semakin kuat kan? Iya. Bali, Malang biar kuat. Kalau aku sih pesannya buat yang nonton, kalau dulu tuh aku kayak hidup ya wis hidup aja, mengalir aja gitu loh. Nggak tahu mau dibawa kemana tuh, kayak nggak punya tujuan yang jelas. Tapi ketika aku punya tujuan yang jelas, aku tahu nih aku hidup ini mau ngapain. Dan kita juga harus tahu bahwa hidup ini cuma sekali. Ya, betul. Jadi ketika hidup cuma sekali, maka hidup kita yang sekali ini jadikan berarti. Itu yang selalu aku tanamkan, bahwa hidupku cuma sekali. Aku udah punya tujuan hidup. Ini di kepala aku udah tahu aku ini mau kemana sudah tahu. Jadi buat teman-teman mungkin yang masih merasa hidupnya gini-gini aja, coba mungkin di-set dulu. Harus punya tujuan hidup. Kita ini mau jadi apa sih nantinya? Ketika kita dewasa, kita mau jadi seperti apa, dan ketika kita nanti sudah nggak ada, kita mau dikenang sebagai apa. Itu sih. Jadi itu yang selalu aku siapkan. Jadi legasi apa yang akan aku tinggalkan buat anak cucuku, buat orang yang ada di sekitar. Iya. Ya, bedanya Gilang sama Ji, kalau Gilang kan lebih sering baca buku. Kalau Ji nggak pernah baca buku dan nggak pernah bawa pulpen. Kalau Ji langsung praktek di lapangan. Artinya buat sobat Ajik, artinya yang belum berhasil, yang selalu mengeluh, saatnya sekarang nggak boleh mengeluh, harus inovasi, apalagi di saat pandemi ini. Kalau di masa pandemi ini nggak inovasi, nggak kreatif, saya yakin nggak akan bisa berhasil. Dan kebiasaan ini sekarang karena udah berumur, udah saatnya tidak ambisi untuk mencari materi lagi, udah saatnya untuk berbagi kepada masyarakat. Makanya kegiatannya sehari-hari lebih banyak di pedesaan untuk membantu masyarakat yang betul-betul membutuhkan. Itulah kegiatan di setiap hari sekarang. Makanya kalau nyari di tempat-tempat itu mewah nggak ada Ji, cari di alam pasti ada Ji. Ya makanya Ji kedepannya jadi anak alam. Jadi Aji udah nggak ngejar lagi profit ya, bukan profit yang utama, tapi gimana Aji ini bisa dengan ilmunya, dengan semangatnya bisa memberikan semangat bagi yang lain. Luar biasa Aji. Oke, saksikan Krisna Oleh-oleh Bali. Ciao.